pada Yesus, bersukacita memuji selalu nama Yesus yang sungguh sangat teguh. Gereja Baptis setia bakti membawa kasih Yesus kepada dunia yang tak tersesat, agar damai sejahtera. Gereja Baptis setia bakti, Gereja Baptis setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja Baptis setia bakti, pantang menyerah, mengabarkan Injil. Kita berikan Gereja Baptis setia bakti. Gereja Baptis setia bakti, setia pada Yesus. Gereja berteguh untuk melayani nama Kristus Tuhan yang Maha Kasih. Gereja Baptis setia bakti, bersatu dalam kasih, saling menjalin eratkan utuh dalam damai sejahtera. Gereja Baptis setia bakti, Gereja Baptis setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja Baptis setia bakti, selalu bergema mengabarkan Injil. Gereja Baptis setia bakti, selalu bergema dalam firman Tuhan. Gereja Baptis setia bakti, pantang menyerah, mengabarkan Injil. Kita jumpa lagi. Puji Tuhan, ini oleh karena anugerah Tuhan. Tuhan selalu memelihara kita, menjaga kita, melindungi kita, sehingga pada kesempatan ini kita bisa belajar kembali kebenaran firman Tuhan dalam acara Rekat Gereja Baptis Indonesia Setia Bakti. Semakin hari semakin dekat, semakin hari semakin lekat, semakin hari semakin akrab di dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Rekat renungan singkat. Pada hari ini diambil dari Efesus pasal 3 ayat 7 sampai dengan 12. Demikianlah firman Tuhan. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah, yang menciptakan segala sesuatu supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Haleluya, puji Tuhan. Pada kesempatan ini kepada kita diberitahukan oleh Rasul Paulus bahwa pelayanan pemberitaan Injil merupakan kasih karunia. Melayani atau melayankan Injil merupakan kasih karunia. Karena itu pada teks ini kepada kita diberitahukan untuk
tidak menyia-nyiakan setiap tugas pelayanan yang Tuhan berikan. Karena tugas pelayanan yang Tuhan berikan itu merupakan kasih karunia Allah kepada kita di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan setiap anak-anak-Mu yang pada kesempatan ini bersama-sama dengan kami belajar kebenaran firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat yang ke-7 sampai dengan ke-13. Kiranya Tuhan membukakan kehendak-Mu kepada kami, mengisi hati pikiran kami dengan firman-Mu, supaya kami mengerti apa dan bagaimana kami ini harus hidup, yaitu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan di dalam kami, oleh karena karya Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pembacaan hari ini telah memberitahukan kepada kita bagaimana Paulus menerima tugas pelayanan Injil sebagai kasih karunia Allah. Ada 3 hal penting yang kita pelajari pada hari ini. Yaitu pertama, Paulus menjadi pelayan Injil oleh karena kasih karunia. Yang kedua, Paulus mendapat tugas khusus untuk memberitakan kekayaan Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Dan yang ketiga, Paulus mendapat tugas menyatakan rahasia Allah dalam Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Ya, kalau kita balik, sesungguhnya kita bisa mengatakan begini, Injil keselamatan yang diselenggarakan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus semula merupakan dan masih merupakan rahasia bagi orang-orang bukan Yahudi, bagi orang-orang di luar Yerusalem, bagi orang-orang di luar Yudea, bagi orang-orang di luar Yudea, Samaria, di luar Palestina. Orang-orang di luar Palestina disebutnya sebagai orang-orang bukan Yahudi. Kalaupun orang-orang Yahudi, mereka sudah hidup dalam percampuran dengan orang-orang bukan Yahudi, dan beberapa orang Yahudi menganggapnya mereka pun sudah menjadi orang-orang kafir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagi orang-orang di luar Yahudi, kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus masih merupakan rahasia. Oleh karena itu, dalam teks ini Paulus memberitahukan bahwa Paulus mendapatkan kasih karunia Allah untuk memberitakan rahasia Allah kepada orang-orang bukan Yahudi, supaya orang-orang bukan Yahudi kemudian mereka mengalami kasih karunia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-9. Dan untuk menyatakan apa isinya tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu berabad-abad. Rahasia keselamatan oleh Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus merupakan satu rahasia. Oleh karena itu, Paulus mendapatkan tugas khusus untuk menyatakan bahwa rahasia dalam Allah itu telah disingkapkan di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga setiap orang yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh menikmati hidup sesuai dengan rancangan keselamatan Allah bagi manusia. Ada 2 ayat penting di sini yang dapat kita simak, yaitu di dalam ayat 12-13 pada kitab Efesus. Orang bukan Yahudi dapat menerima rahasia, segala rahasia Allah dalam Kristus melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita ingin menikmati segala rahasia Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Orang bukan Yahudi yang beriman dalam Tuhan Yesus Kristus beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah. Di dalam Kristus kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Paulus juga mendorong dan memotivasi semua orang-orang bukan Yahudi, termasuk orang-orang Efesus, supaya mereka tidak tawar hati karena melihat kesesakan yang dialami oleh Paulus. Paulus rela mengalami kesesakan, Paulus rela mengalami penderitaan untuk menyatakan rahasia Allah kepada orang-orang bukan Yahudi. Oleh karena itu, Paulus mengatakan, janganlah kamu menjadi tawar hati melihat penderitaanku karena aku memberitakan Injil Yesus Kristus. Paulus rela menanggung semua konsekuensi daripada melaksanakan tugas yang dipercayakan itu, supaya setiap orang-orang bukan Yahudi kemudian menerima rahasia keselamatan yang disiapkan oleh Allah bagi semua orang di dalam Tuhan Yesus Kristus. Karena itu, kesesakan yang dialami oleh Paulus dalam pemberitaan Injil merupakan kemuliaan bagi orang-orang yang menerima berita Injil. Jadi saya membahas yang pertama dulu,
bahwa Paulus diberi tugas khusus untuk menyatakan rahasia kemuliaan Allah, rahasia Allah itu kepada orang-orang bukan Yahudi, supaya orang-orang bukan Yahudi pun dapat menikmati rancangan karya keselamatan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, kepercayaan ini luar biasa, ditangkapnya oleh Paulus sebagai anugerah, sebagai kemuliaan, sebagai kehormatan. Mengapa demikian? Karena Paulus melihat siapakah dirinya sebelum ia menerima tugas pelayanan ini. Dia adalah orang-orang yang sangat benci dengan para pengikut Kristus, sehingga ia memimpin pasukan untuk mengejar orang-orang percaya dimanapun mereka berada, untuk menghajarnya, untuk menganiayanya, untuk membunuhnya, untuk memenjarakannya. Dan salah satu di antara mereka yang dibunuh melalui apa yang dilakukan kejahatan Paulus adalah yaitu Stefanus. Nah, Bapak Ibu dan Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itu ketika Paulus menerima tugas pelayanan pemberitaan Injil, tugas itu diterimanya sebagai karunia, sebagai anugerah. Paulus tidak mau menyia-nyiakan apapun bayarannya, apapun konsekuensinya, apapun hambatannya, apapun rintangannya, penderitaan dan penganiayaan semacam apapun, tidak menghentikan Paulus untuk bekerja segiat-giatnya dalam memberitakan Injil Yesus Kristus sesuai dengan tugas yang Allah berikan kepadanya. Membawa Injil Yesus Kristus yang masih merupakan rahasia itu kepada orang-orang bukan Yahudi, supaya orang-orang bukan Yahudi menerima penyataan, menerima diungkapkannya rahasia keselamatan dari Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Paulus menerima kepercayaan ini sebagai anugerah, sebagai kasih karunia, sehingga dia tidak menyia-nyiakannya. Nah, sekarang pelajaran untuk kita semuanya. Bapak, Ibu, dan Saudaraku, apakah kita sampai detik ini sebagai orang yang sudah bertahun-tahun menerima dan percaya pada Yesus Kristus, menerima setiap tugas pelayanan yang diberikannya sebagai bagian dari tubuh Kristus, merupakan anugerah, sehingga kita menerimanya dengan sukacita, mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, dan memberikan pelayanan yang terbaik, melakukannya demi dan bagi hormat, puji, dan kemuliaan nama Allah. Kita bekerja segiat-giatnya sebagai tanda syukur kita oleh karena anugerah yang Tuhan limpahkan kepada kita semua. Siapakah kita ini sesungguhnya? Kok kita sampai diberikan kepercayaan begitu luar biasa? Itulah yang menyebabkan kemudian Paulus termotivasi kuat dan bekerja segiat-giatnya untuk melaksanakan sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan kepadanya. Nah, yang ketiga kita bahas di sini adalah Paulus mendapatkan tugas khusus untuk memberitakan kekayaan Kristus kepada orang-orang Yahudi. Paulus mendapat tugas untuk memberitakan kekayaan Kristus kepada orang-orang bukan Yahudi. Paulus bersaksi bahwa ia diberi kepercayaan untuk memberitakan Injil kepada orang bukan Yahudi. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus, telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga. Kekayaan Kristus yang tidak terduga. Luar biasa. Kekayaan Kristus yang melampaui segala sesuatu. Sebab segala kuasa baik di surga maupun di bumi telah diberikan kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, kekayaan Kristus begitu luar biasa. Tidak terbatas. Dan Paulus mengatakan tidak terduga. Artinya kita tidak pernah bisa menghitungnya. Kita tidak bisa pernah mengkalkulasinya. Bahwa kekayaan Kristus begitu luar biasa dan tidak terbatas. Nah, Paulus mendapatkan tugas untuk memberitakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi supaya mereka mengerti bahwa di dalam dan oleh Yesus Kristus hidup orang yang percaya kepadanya ditanggung dengan dan oleh kekayaan Kristus yang tidak terbatas. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Sehingga ketika Paulus memotivasi orang-orang Filipi, pemberianmu itu sangat luar biasa. Engkau telah menjadi berkat dan memberkati bagi banyak orang. Tetapi janganlah hendaknya kamu khawatir. Oleh karena kamu telah mengeluarkan segala sesuatu sebagai persembahan yang berbau harum di hadapan Allah. Karena Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sanggup memeliharamu sesuai dengan kekayaan kemuliaannya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah yang Paulus Kristus lakukan untuk kita semuanya. Supaya kita mengerti bahwa di dalam dan oleh Yesus Kristus Allah telah menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan baik di dalam dunia ini maupun ketika kita meninggalkan dunia. Ini adalah anugerah yang luar biasa. Jangan disimpan sendiri anugerah itu, beritahukan kepada setiap orang. Supaya semakin banyak orang yang menerima
kekayaan Kristus yang dijaminkan untuk setiap orang yang percaya kepadanya. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal untuk selama-lamanya. Hari ini Engkau telah menyingkapkan sesuatu rahasia yang besar kepada kami dan memberikan kepercayaan pelayanan Injil yang merupakan anugerah yang tak terkira bagi kami. Bila setiap anak-anak-Mu berani mengambil risiko dan konsekuensi dari melaksanakan tugas sebagai pelayan-pelayan Injil, baik di dalam tubuh Kristus maupun di luar tubuh Kristus, kami menjadi kesaksian yang berbau harum di antara orang-orang bukan Yahudi, di antara orang-orang Yahudi, di antara orang percaya, di antara orang-orang yang belum percaya. Bahkan dimulai dari keluarga, biarlah kami masing-masing menjadi berkat bagi seisi rumah oleh karena nama Tuhan, oleh karena kekayaan Allah di dalam Kristus yang dianugerahkan kepada kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.